Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang segenap jajaran pengurus FSPRTMM di Indonesia, baik tingkat pimpinan daerah, pimpinan cabang maupun pimpinan unit kerja. Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman adalah salah satu serikat pekerja yang kita berafiliasi dengan SPSI. FSPRTMM sesuai dengan keputusan Munas tahun 2020 yaitu Munas 6, bahwa tugas kita dalam berafiliasi khususnya dengan SPSI adalah memberikan catatan atau rekomendasi agar pimpinan pusat selaku pimpinan tertinggi FSPRTMM SPSI bisa mengupayakan untuk mengevaluasi keberadaan SPSI atas segala perkembangan yang ada. Dan kita juga tentunya memperhatikan perkembangan SPSI yang ada. FSPRTMM diharapkan mampu menyatukan SPSI yang memang notabene pada saat ini suka tidak suka kita mengakui dan melihat adanya beberapa kepemimpinan dalam SPSI yang berawal pada awalnya satu. Hal ini harus kita ambil hikmah dalam perjalanan SPSI yang ke-52 tahun di tahun ini, yaitu tahun 2025, terhadap sejauh mana kita melihat perkembangan serikat pekerja, serikat buruh di Indonesia. Setidaknya untuk kita FSPRTMM mampu mengambil hikmah, mampu mengambil momentum itu benar-benar kita mampu menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawab kita sebagai bagian dari SPSI. Yang pertama adalah kita harus pahami bahwa perjuangan, pergerakan serikat pekerja di Indonesia tentunya tidak bisa dipungkiri di latar belakangi adanya gerakan-gerakan serikat buruh internasional yang memang sejak tahun 1800-an sudah tumbuh serikat buruh, dan hal tersebut tentunya dipicu karena problematika ketidakadilan, di mana buruh-buruh diperlakukan tidak manusiawi. Sehingga kalau kita bicara pergerakan internasional tentang serikat buruh, maka kita juga bisa melihat apa sih titik poin pada saat itu. Menurut pandangan dan pendapat kami, problematika pada saat itu sebetulnya lebih pertama adalah keadilan dari aspek regulasi. Jadi aturan-aturan yang mengikat terhadap perlindungan pekerja pada saat itu boleh dibilang belum ada. Sehingga lahirlah beberapa komitmen aturan yang disepakati oleh negara-negara Eropa dan seterusnya, itu terhadap bagaimana melindungi buruh di masa itu. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita sampaikan. Yang pertama adalah perlindungan yang terkait tentang jam kerja. Mungkin dahulu kala memang jam kerja pekerja atau buruh tidak terbatas waktu yang jelas, sehingga terjadi eksploitasi tenaga kerja yang begitu luar biasa. Sehingga pergerakan serikat buruh internasional tentunya memang dalam upaya melindungi teman-teman pekerja atau buruh, maka diperlukan regulasi yang menyangkut tentang kepastian jam kerja. Alhamdulillah, regulasi itu tentunya sekarang sudah kita nikmati bersama. Yang kedua, regulasi yang menyangkut tentang perlindungan upah. Dan itu pun sebetulnya sudah diperjuangkan dari dahulu kala terhadap kepastian berapa upah minimum yang bisa dijadikan pedoman oleh buruh-buruh di Eropa agar mereka dapat dari hasil pekerjaannya dan atau penghasilannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Demikian juga yang ketiga, yaitu regulasi tentang jaminan sosial. 3 hal tersebut memang pada akhirnya
adalah norma yang menjadi kesepakatan beberapa negara, dan itu dibawa ke tentunya lembaga internasional, sehingga ada konvensi-konvensi yang mengatur hal tersebut. Nah, titik berat itu tentunya berlanjut, dinamika terus berjalan sesuai dengan kebutuhan perkembangan dalam rangka perlindungan buruh secara internasional. Dan bagaimana di Indonesia? Dan alhamdulillah di Indonesia pergerakan itu sebetulnya kalau kita yang pernah tahu dan baca bahkan mendengar, serikat pekerja, serikat buruh di Indonesia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri ada di kebanyakan sektor pertanian perkebunan pada saat itu. Sehingga yang tumbuh subur memang serikat pekerja, serikat buruh yang ada di sektor-sektor industri pertanian maupun perkebunan. Setelah kemerdekaan tentunya ada pergeseran kepemilikan, karena sebagian pengelola tentunya kembali ke negara masing-masing, maka objek industri yang menyangkut pertanian perkebunan pada umumnya saat itu dikuasai oleh teman-teman serikat pekerja, serikat buruh yang ada di perusahaan itu. Problematikanya memang bagaimana mengelola terhadap kondisi tersebut. Secara singkat saya ingin katakan bahwa serikat pekerja, serikat buruh di Indonesia setidaknya sebelum tahun 1973 ada berbagai macam serikat pekerja, serikat buruh di Indonesia. Yang notabene memang suka tidak suka mereka, sebagian ada yang dikaitkan dengan tadi sektor industri pertanian dan perkebunan maupun tumbuh dari berbagai sektor lainnya. Nah, dalam hal ini perjalanan serikat pekerja, serikat buruh pada saat itu memang juga terbawa dalam arus politik di mana kondisi tersebut memang salah satu sejarah yang di mana serikat pekerja, serikat buruh dianggap beraliran mempertentangkan tentang kelas yang sebetulnya kalau kita bicara serikat buruh, serikat pekerja murni harusnya dominan kepada bicara tentang keadilan terhadap teman-teman pekerja buruh. Nah, namun tidak bisa dipungkiri segala situasi kondisi tentunya mempengaruhi serikat pekerja, serikat buruh, sehingga pada tahun 1973, serikat pekerja, serikat buruh di Indonesia ini coba dipersatukan. Dan alhamdulillah para tokoh-tokoh buruh pada saat itu akhirnya bersepakat untuk menyatukan diri dari berbagai sektor serikat pekerja, serikat buruh yang ada. Sebagian ada yang memang berbasis di sektor industri dan juga sebagian tentunya memang tidak tertutup kemungkinan dari sektor-sektor yang terkait dengan aliran politik. Dan pada saat disatukan, 1973 menyatu menjadi Federasi Buruh Seluruh Indonesia atau kita kenal FBSI dulu. Dan pada proses FBSI ini di mana tingkat unit kerja di lapangan itu dipimpin oleh basis yang sekarang istilah kita unit kerja. Sehingga FBSI atau Federasi Buruh Seluruh Indonesia itu mempunyai kurang lebih sekitar 16 sampai 21 serikat buruh lapangan pekerjaan. Nah, nanti tinggal mereka di tingkat perusahaan atau di tingkat plan level itu mereka ada di serikat buruh lapangan pekerjaan apa? Apakah pertanian, perkebunan, makanan, jasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sejak disatukan FBSI tentunya tantangan dan kendala timbul di sana sini. Sudah saya katakan di awal bahwa konsen serikat pekerja, serikat buruh harusnya adalah bicara tentang keadilan, dan sedikit atau banyak kita ikut menikmati perjuangan serikat buruh internasional. Regulasi-regulasi itu mulai ada, baik yang menyangkut jam kerja dan seterusnya. Nah, namun demikian tentunya problematikanya adalah apakah aturan-aturan itu juga diberlakukan di Indonesia, sehingga memang ada upaya juga menekan atau meminta kepada pemerintah supaya diratifikasinya beberapa konvensi hal-hal tersebut. Dan alhamdulillah dalam proses perjalanannya sebetulnya memang
aturan-aturan yang berawal dari internasional itu suka tidak suka juga berlaku di Indonesia. Namun PR berikutnya adalah memang apakah aturan tersebut juga dilaksanakan dengan baik. Bahasa sederhana ingin saya katakan tentunya supremasi hukum. Hal tersebut memang menjadi PR FBSI saat itu sejauh mana mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, perannya dalam melindungi, membela, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut tidak mudah, sehingga memang perjalanan Federasi Buruh seluruh Indonesia dengan segala tantangan yang dihadapi, proses dari waktu ke waktu, sehingga ada semacam pandangan-pandangan yang tentunya juga tidak bisa ditutupi, sebagian itu pandangan gagasan dari pemerintah. Bagaimana pemerintah menginginkan serikat buruh agar fokus kepada industri, pekerjaan, hubungan, kemitraan, dan serikat buruh juga fokus kepada produktivitas yang kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga industrinya. Karena yang diwakili oleh serikat buruh adalah pekerja-pekerja yang bekerja tentunya di perusahaan atau industri masing-masing. Nah, dalam proses perjalanan ini pemerintah mengharapkan, menurut pandangan kami memang fokus para SPSB yang waktu itu berbentuk Federasi Buruh Seluruh Indonesia atau FBSI diharapkan untuk lebih dalam, tidak ke bawah arus politik yang terlalu dalam, fokus kepada bagaimana bicara tentang hubungan kerja, meningkatkan sumber daya manusia khususnya anggotanya untuk bisa berkontribusi dalam proses produksi yang lebih baik. Bahkan memperhatikan perkembangan yang ada, pemerintah juga mengasumsikan bahwa nama buruh untuk pekerja di Indonesia dipandang perlu dilakukan perubahan. Sehingga namanya menjadi sekitar tahun 1985, maka dalam Kongres FBSI dirubahlah namanya menjadi SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dengan harapan tadi tidak berkecimpung terlalu jauh dalam kepentingan politik praktis, fokus kepada pengelolaan anggotanya yang memang mayoritas juga sebetulnya adalah pekerja, agar bisa membangun hubungan komunikasi yang lebih baik dalam arti dialog dalam mengatasi problematika ketenagakerjaan. Sejak menjadi SPSI, tentunya Serikat Pekerja Serikat Buruh ini juga tetap harus berusaha mampu mengawal dan menegakkan norma peraturan perundangan di Indonesia. Tentunya dalam peran fungsi tugas melindungi, membela, dan meningkatkan kesejahteraan sesuai regulasi yang ada. Secara nasional pasti sudah menjadi kewajiban pimpinan nasional untuk mengawal, bahkan menjaga, dan bila perlu tentunya meningkatkan perlindungan, pembelaan, bahkan kesejahteraan pekerjanya lewat regulasi dan kebijakan pemerintah. Namun ini juga PR yang tidak mudah, sehingga dalam perjalanannya problem tata kelola Serikat Pekerja Serikat Buruh, khususnya yang pada saat itu dimotori oleh SPSI, juga mengalami perbedaan pandangan dan pendapat. Sehingga tidak bisa dipungkiri sekitar 1990-an, SPSI mulai tidak menjadi satu-satunya serikat pekerja serikat buruh di Indonesia. Karena dahulu kala sebetulnya dibentuk FBSI itu dengan harapan FBSI dibentuk untuk pekerja-pekerja di sektor industri atau swasta lah seperti itu. Sehingga dari perjalanan dan kondisi yang ada dirubah di 85 menjadi SPSI dengan harapan juga lebih fokus kepada hubungan industrial, kemitraan,
membangun kinerja, dialogis, tidak terbawa ranah politis terlalu jauh atau tidak berpolitik. Namun tantangannya tetap ada dalam, tentunya ini bicara tata kelola tentang perlindungan, pembelaan, dan peningkatan kesejahteraan. Perbedaan-perbedaan pendapat, pandangan para tokoh-tokoh pada saat itu mulai melahirkan serikat buruh baru. Bahkan dituduh kalau SPSI itu ya serikat buruh kuning milik pemerintah. Kurang lebihnya seperti itu. Sehingga timbul serikat pekerja-serikat baru yang juga memang meminta dukungan kepada serikat pekerja-serikat buruh internasional. Dan lahirlah mulai serikat pekerja, serikat buruh baru di Indonesia kurang lebih sekitar tahun 1990. Dan dalam perjalanannya sampai sekarang pun memang sejak 1990 serikat buruh itu juga tumbuh dan ada sampai saat ini. Demikian juga dalam perjalanannya SPSI, memang tidak bisa dipungkiri, SPSI pun semakin memang selain tertekan dalam artian berkompetisi sehat dengan serikat pekerja serikat buruh lainnya, tetapi juga adanya tata kelola yang menyangkut teamwork dalam menjalankan kinerja organisasi. Sehingga tidak bisa dipungkiri SPSI suka atau tidak suka sempat menjadi beberapa bagian yang dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional SPSI, yaitu pada saat ini kita tidak bisa pungkiri ada sekitar 3 bahkan sampai 4 yang mengatasnamakan SPSI. Sehingga catatan yang perlu diingat dalam kita memperingati Hari Serikat Pekerja seluruh Indonesia yang ke-52 ini, momentum tolok ukur yang harus dijadikan renungan, yang harus dijadikan evaluasi, yang harus dijadikan mawas diri, apakah tata kelola kita memang mengedepankan sebesar-besarnya dalam membangun sistem kerja organisasi ini yang berbasis kepada kepentingan kebersamaan. Dalam arti kebersamaan ini tentunya kepentingan pekerja seluruh Indonesia. Karena kita memang mewakili pekerja Indonesia. Walaupun sudah sempat saya katakan tadi, ada beberapa yang keluar dari SPSI, dan di SPSI sendiri terpaksa juga pecah jadi beberapa bagian, sehingga boleh dibilang kalau ditanya SPSI sekarang ada berapa? Bisa dikatakan 3, bahkan bisa dikatakan 4. Apa yang harus kita petik? Yang pertama adalah, kalau kita belajar dari Serikat Buruh Internasional, regulasi-regulasi yang tadinya tidak ada, alhamdulillah menjadi ada. Sehingga menjadi ada aturan yang jelas kalau kita bicara tentang perlindungan tenaga kerja. Melihat perkembangan yang ada di internal Indonesia, maka teman-teman serikat pekerja serikat buruh harusnya fokus memahami dan mendalami tentang anggotanya, yaitu para pekerja yang ada di berbagai macam sektor industri dan jasa. Nah, mengelola tentang pekerja dikaitkan dengan perlindungan, pembelaan, dan peningkatan kesejahteraan, FSPRTMM tentunya harus mendorong kepada SPSI agar membangun tata kelola yang berbasis data, analisis perencanaan yang matang, sehingga kita harus mampu berupaya menjaga, melindungi, membela, bahkan meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia secara bertahap dari waktu ke waktu, dan memetakan, memahami problematika yang ada. RTMM harus mengawal ini karena RTMM menurut sejarah pendiri-pendiri RTMM terdahulu, RTMM lahir bagian dari SPSI. Dan kalau berpedoman kepada keputusan Munas 6 tahun 2020 tadi saya katakan bahwa tugas RTMM adalah mengevaluasi perkembangan SPSI sekaligus apabila mampu untuk menyatukan kembali SPSI yang ada
di Indonesia. Ini tugas berat yang tidak mudah, tapi setidak-tidaknya memang FSPRTMM harus tetap berusaha bagaimana menyatukan SPSI, dan yang kedua bagaimana mendorong SPSI untuk selalu memperbarui tata kelola kinerjanya dalam mewujudkan perlindungan, pembelaan, dan peningkatan kesejahteraan anggota. RTMM sadar bahwa yang kita kelola sama-sama adalah para pekerja yang ada di sektor industri dan industri barang dan jasa. Sehingga kita juga harus mendorong mereka memang terhadap beberapa pola sistem yang harus kita bangun agar teman-teman pekerja sebagai pekerja mampu menunjukkan kinerjanya. Seumpamanya kita bicara aspek tentang perlindungan, maka tidak tertutup kemungkinan untuk menggapai perlindungan bersama, maka aspek ketertiban itu harus menjadi bagian yang kita bangun dalam mengelola organisasi ini. Bagi FSPRTMM, mengelola ketertiban dalam berorganisasi merupakan kebutuhan untuk mendorong teman-teman pekerja di tempat kerja masing-masing agar benar-benar bisa mengupayakan perilaku tertib terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai pekerja. Demikian pula bicara tentang membela. Sebagai pimpinan serikat pekerja, kita memang harus membela teman-teman pekerja. Untuk mewujudkan pembelaan yang lebih baik, maka kita juga harus dorong perilaku selain tertib adalah disiplin. Bagaimana teman-teman pekerja mampu menjaga disiplin selain ketertibannya tadi untuk selalu dijaga dan apabila ditumbuhkan. Agar peran kita serikat pekerja, serikat buruh dalam tugas melindungi dan membela juga akan menjadi lebih mudah. Dan sebetulnya juga bukan sekedar upaya dalam arti melindungi dan membela, tapi bagaimana juga berupaya tentunya berikutnya meningkatkan kesejahteraan. Karena tugas serikat pekerja, serikat buruh bukan sekedar melindungi, membela, tapi juga meningkatkan kesejahteraan pekerja bahkan dengan keluarganya. Nah, sehingga pimpinan serikat pekerja, serikat buruh, khususnya di RTMM, juga harus mendorong tentang perilaku produktif. Jadi produktivitas harus jadi bagian budaya yang didorong. Bagaimana para pekerja dalam rangka mewujudkan perlindungan, pembelaan, dan peningkatan kesejahteraan, kita mendorong tentunya teman-teman pekerja harus tertib, disiplin, dan produktif. Dan hal ini sejalan dengan juga pedoman atau sistem kerja advokasi terintegrasi yang ditetapkan oleh FSPRTMM. Sehingga kita dalam melindungi pekerja anggota kita memang harus equal, bahkan seiring searah juga melindungi tempat kerjanya. Karena memang penghasilan dan kesejahteraan itu suka tidak suka didapat karena adanya kontribusi pekerjaan di tempat kerjanya. Sehingga kita juga harus jaga tempat kerja tersebut harus tetap terjaga, bahkan harus tumbuh. Karena kita tentunya ingin bisa secara terus-menerus teman-teman pekerja dapat meningkatkan kesejahteraannya. Nah, hal ini penting sebetulnya, bukan sesuatu yang muluk-muluk menurut saya, karena teman-teman pekerja sendiri terikat dengan yang namanya perjanjian kerja. Nah, dalam perjanjian kerja itu sudah terikat sebetulnya bahwa ada hak tapi juga ada kewajiban. Sehingga penghasilan bahkan remunerasi lainnya itu bisa didapat tentunya karena tadi adanya perjanjian kerja yang disepakati oleh masing-masing pekerja pada saat yang bersangkutan mulai join di tempat kerjanya, sehingga kita harus menjaga agar teman-teman pekerja harus taat dan patuh kepada kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat, khususnya terkait tentang perjanjian kerja. Demikian pula biasanya karena dipandang dan perlu setelah mampu membentuk serikat pekerja di tingkat plan level, maka
mereka tentunya bisa juga mengembangkan menjadi perjanjian kerja bersama atau istilah yang populernya PKB. Nah, dalam hal ini sekali lagi bahwa upaya perlindungan, pembelaan, dan peningkatan kesejahteraan itu equal juga bicara dengan tanggung jawab pekerja khususnya dalam kedisiplinan, ketertiban, dan produktivitas. Tanpa itu memang menjadi hal yang sulit kita bicara tentang bagaimana meningkatkan perlindungan, bagaimana meningkatkan kesejahteraan teman-teman pekerja. Dan itu harus menjadi bagian dasar sebetulnya begitu kita bicara tentang mengelola teman-teman pekerja yang merupakan anggota kita yang ada tersebar di berbagai industri. Momentum ini harus kita jadikan pedoman pokok dalam mengevaluasi, dalam melakukan mawas diri, sejauh mana kita aware atau peduli atau bahkan bertanggung jawab terhadap peran kontribusi teman-teman pekerja kita. Karena tanpa itu, kita sendiri pasti mengalami kesulitan terhadap upaya melindungi, membela, dan meningkatkan kesejahteraan. Karena pada industri-industri yang memang kompetitif dan tumbuh, maka disitulah sebetulnya peluang-peluang anggota kita untuk bisa aman pekerjaannya, bisa tumbuh kesejahteraannya, insya Allah kita akan kawal bersama-sama. Nah, serikat pekerja, serikat buruh tetap harus hadir tentunya pada kala momentum-momentum di mana industri-industri yang memang tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundangan yang ada, khususnya perlindungan dasar tenaga kerja. Itu harus jadi bagian yang PR para teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Mari kita awasi bersama dan kita ingatkan bersama mitra-mitra kita untuk memperlakukan tenaga kerja sebagai aset perusahaan yang merupakan bagian perusahaan yang harus perlindungannya, harkat martabatnya, serta kompetensinya itu harus didorong untuk ditumbuhkan bersama. Karena pekerja adalah aset perusahaan, sehingga diharapkan pekerja mampu membuat perusahaan itu tumbuh. Dan peran pekerja dalam hubungan industrial harus diberi porsi yang semakin seimbang, bahkan diberi ruang yang secukupnya. Nah, peran-peran pengawasan dan penindakan ini menjadi PR buat teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, selain tentunya bagaimana mengawasi dan juga meningkatkan aturan-aturan yang ada dari berbagai regulasi ketenaga kerjaan yang ada untuk bisa sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan. Namun demikian juga harus memastikan bahwa norma-norma yang ada itu dipatuhi. Jangan sampai norma-norma yang ada juga menjadi bumerang kita ternyata tidak makin melindungi, tetapi makin mendegradasi terhadap perlindungan dasar tenaga kerja. Jangan sampai norma yang ada juga mohon maaf tidak menjadi pedoman dalam hubungan industrial. Sehingga terjadi juga kompetisi yang tidak sehat antar industri. Karena adanya pelanggaran terhadap hak-hak perlindungan dasar tenaga kerja. Hal-hal ini harus menjadi keseriusan para pimpinan serikat pekerja yang titik balik sekali lagi pedomannya adalah bagaimana kita membangun kinerja dan tata kelola. SB di Indonesia sudah boleh dikatakan 52 tahun kalau bicara SPSI, dan tentunya juga ada beberapa yang di bawah 52 tahun terutama SPSI baru termasuk RTMM yang lahir 1993. Mari kita bersama-sama saya mengajak pertama tentunya segenap jajaran struktur RTMM di seluruh Indonesia dan juga mengajak tokoh-tokoh buruh secara nasional agar mari upayakan perbaiki tata kelola kita dalam peran, tugas, dan tanggung jawab mengelola tenaga kerja Indonesia. Dan juga mari kita kawal bersama bagaimana supremasi hukum ketenaga kerjaan di Indonesia. Dan mari semuanya juga kita berikan sebesar-besarnya untuk kemajuan bangsa Indonesia agar kita
bisa menjadi negara produsen, bukan negara konsumen. Namun demikian, semua diperlukan kontribusi dan peran tugas tanggung jawab kita dalam membangun sumber daya manusia, khususnya pekerja Indonesia. Selamat Hari Pekerja seluruh Indonesia, dan teman-teman harus bersatu, berpadu, dan tetap membangun kompetensi yang kompetitif, karena tanpa nilai-nilai kompetitif maka kita akan tertinggal dengan waktu, dan dengan harapan tentunya sejahteralah pekerja Indonesia, bangkitlah industri Indonesia, dan jayalah Indonesia Raya. Mari kita dukung bersama pemerintahan yang ada ini demi kemajuan bersama dan demi negara Indonesia tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.